warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, baiklah para sahabat. Kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling yang berbentuk layanan sosial. Yang bertema Sekolah Baru, Semangat Baru. Layanan sosial kali ini bertujuan dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri, serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Sebelum kita mulai, biar kita lebih semangat lagi para sahabat, marilah kita explaining terlebih dahulu. Oke, para sahabat, silakan lihat gambar tersebut. Bisakah Anda melihat orang yang ada di gambar tersebut? Ya, tentu bisa. Di manakah gambar orang pada gambar tersebut? Ya, benar. Gambar orang tersebut ada pada lingkaran merah. Oke, gambar selanjutnya adalah, bisakah Anda melihat binatang yang ada pada gambar tersebut? Oke, bisa. Binatang tersebut adalah rusa. Oke, baiklah para sahabat. Setelah kita melakukan ice tracking, kita akan melakukan layanan sosial. Manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungannya yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara psikologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Masih banyak siswa-siswa yang tidak dapat bisa menyesuaikan dirinya. Contohnya, siswa tidak mengumpulkan tugasnya. Karena kenapa? Mereka tidak bisa beradaptasi dengan mata pelajaran dari SMP ke SMA. Begitu juga ada siswa yang melakukan kenakalan atau melakukan pelanggaran sekolah. Itu siswa tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Oke, selanjutnya pengertian penyesuaian. Yang pertama, penyesuaian berarti beradaptasi. Beradaptasi itu adalah dapat mempertahankan eksistensinya. Dapat mempertahankan eksistensinya. Atau bisa disebut dengan juga survive. Dalam memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, dan dapat mengadakan relaksasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua, penyesuaian itu bisa juga diartikan sebagai penguasaan. Yang dimaksud dengan penguasaan yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realita hidup dengan cara yang adekuat. Yang ketiga, penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Oke para sahabat, selanjutnya karakteristik penyesuaian diri. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Selanjutnya,
penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Yang kelima, penyesuaian dengan menggali kemampuan pribadi. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Dan yang terakhir, yang kedelapan, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Selanjutnya, para sahabat, yaitu faktor-faktor mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri. Yang pertama, kondisi jasmani yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, suasana saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Yang keempat, kondisi lingkungan, terutama lingkungan di rumah, keluarga, dan sekolah. Oke, selanjutnya, para sahabat, ini adalah cara menyesuaikan diri di sekolah. Yang pertama, pelajari situasi. Yang kedua, berbaik sangka. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Yang keempat, mengetahui aturan. Yang kelima, mengikuti MOS. Yang keenam, kenali dan hormati guru kalian. Yang ketujuh, menghargai sesama. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menjadi diri sendiri. Oke, selanjutnya yaitu adalah tips semangat memasuki sekolah baru. Agar kalian bersekolah di sekolah baru, biar bisa beradaptasi dan semangat ya para sahabat. Yaitu yang pertama, biasakan tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Yang kedua, siapkan perlengkapan belajar Anda. Yang ketiga, buatlah jadwal atau mengatur waktu kegiatan. Yang keempat, menata meja atau tempat belajar. Yang kelima, fokus pada impian dan target Anda. Yang keenam, selalu berpikir positif ya. Yang ketujuh, buatlah pertemanan baru. Yang kedelapan, jadilah diri sendiri atau selalu percaya diri. Yang kesembilan, jangan bolos sekolah. Yang kesepuluh, terlibat dalam kegiatan sekolah termasuk ekstrakurikuler. Yang ke-11, tumbuh rasa bangga dengan sekolah Anda. Yang 12, mengenal semua fasilitas sekolah yang ada di sekolah. Yang 13, atau yang terakhir, menghindari hal-hal yang membuat Anda tidak semangat belajar. Oke, inilah yang bisa saya berikan kepada para sahabat dengan metode layanan sosial. Semoga layanan sosial kali ini bermanfaat bagi para sahabat-sahabat semuanya. Baiklah, saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan buat kita semuanya.